Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau maaf Gus, mohon diperkenalkan, nama saya Pak Edi. Mau bertanya Gus, saya orang awam Gus, doib, lemah, hina Gus. Mau bertanya Gus, tentang membangun jiwa itu sudah didengung-dengungkan mulai sejak saya SMP itu. Mulai SD sudah didengung. Namun untuk mengaplikasikan, untuk membangun jiwa itu, untuk mempermudah, untuk membangun jiwa itu bagaimana Gus itu Gus? Nah, yang kedua Gus, kalau duduk di syariat Gus, apakah bisa untuk mencapai insan kamil Gus? Manusia yang benar. Dan yang kedua Gus, ketiga. Oh iya, yang ketiga ya. Mohon maaf, ketiga ya. Saya mengikuti panitia aja. Tadi Gus baca ayat hafizu ala sholawat wa sholati wusta wa qumu lillah qanitin khasiin. Itu Gus oleh orang ahli kitab, orang syariat, wa qumu lillah qanitin ini dibuang Gus. Lah bagaimana praktiknya Gus untuk mencapai sholat khusyuk itu? Nah iya itu. Nah yang keempat Gus, yang keempat Gus, banyak yang lainnya nanti nggak kebagian. Bagaimana? Ini satu kali lagi Gus. Nah, surat Al-Kahfi Gus, pamangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Tadi dibaca oleh Gus ya. Saya kebetulan hafal Gus, kebetulan Gus, bukan ahli kitab ya Gus. Ya, apakah Allah itu bisa ditemukan di dunia Gus? Apakah Allah itu bisa ditemukan di dunia? Iya. Apakah nanti di akhirat Gus? Ya. Sekarang ini harus nyata Gus, harus jelas nyata ya. Nah, apa bisa? Mohon diperjelas Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Monggo Pak Yai. Ada 4 pertanyaan. Kalau jawab dulu langsung 4 nih. Masalah ya. Pertama boleh lali ini. Apa? Insan kamil. Insan kamil. Apakah kita duduk di syariat bisa untuk mencapai insanul kamil? Saya jawab, baik secara sistem ya, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Oh bukan itu yang kedua itu tadi. Yang pertama adalah membangun jiwa. Nah, Sayyidina Ali karramallahu wajah punya 2 karung ilmu. Tatkala 1 karung ini saya sampaikan, saya akan diputus leher saya. Ternyata mana yang dimaksud itu? Bahkan itu disampaikan Sayyidina Ali juga. Dibuka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Niki tauhid tingkat tinggi. Yang terakhir, Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelum kau, termasuk dirimu, manakala tidak mau menyampaikan terhadap umatnya tentang la ilaha illa ana. Artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali saya. Anta sudah selesai, huwa sudah selesai, yang namanya Allah sudah selesai. Cara proses. Kalau membangun jiwa itu di anta dan ana, bagaimana mungkin kita bisa sampai mencapai insanul kamil manakala ruhaniyah kita itu tidak dibimbing dengan ilmu hakikat marifat, sedangkan selama ini terkesan tutupi. Memang iya. Terakhir ketika saat zaman Sayyidina Ali maksa disampaikan, beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Padahal kaum Khawarij itu hafal Quran, hafal hadis Pak, disebut sebagai ahli kitab. Luar biasa. Mulai tahun itu sampai 2014 kemarin, 2014 Nyun sewu
2004 surat Toha iki ayat dibuka, surat Toha ayat yang ke-20 ayat ke-14, surat yang ke-20 ayat yang ke-14. Bagaimana bunyinya? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Pengenalan tauhid yang paling tinggi. Rasulullah pada saat zaman kenabian beliau menyampaikan pertama dengan sembunyi-sembunyi, selanjutnya dengan terang-terangan. Apa yang terjadi? Buka dalam surah Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Bagaimana posisi Rasulullah dihina, dicaci oleh kaum Taif, oleh kaum kafir Quraisy, bahkan dihantam dengan kotoran onta. Itu Rasulullah mengalami satu kegelisahan sempit dada beliau pada saat itu. Akhirnya Allah memperingatkan terhadap Muhammad. Lah itu diteruskan oleh para khalifah terakhir Sayyidina Ali, itu pun langsung dihilangkan oleh ahli kitab. Sehingga mulai saat itu ajaran ini adalah terkesan disembunyikan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Inilah ajarannya. Dinul haq ay dinu tauhid. Ini saya Pak, mohon maaf, mulai tahun 2000 saya menyerukan ajaran Rasulullah yang seperti ini. Saya pernah diusir Pak dari kampung saya. Iya, demi Allah. Tapi saya tidak seperti Nabi Yunus. Aku gak niru Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika umatnya tidak mau menerima, dia berdoa pada Allah, ya Allah hancurkan umat yang seperti ini. Akhirnya beliau keluar dari kampung itu, akhirnya dihukum Allah dengan bentuk kapal itu harus muatannya harus dikurangi. Nabi Yunus diundi sampai 3 kali, Yunus. Akhirnya Yunus harus nyeblong laut. Saya nggak mau, silahkan. Jadi saya tidak keluar Pak. Itu kejadian itu tahun 2007. Saya diusir tahun 2000. Ahli kitab, iya, tokoh-tokoh. Tapi saya diperintahkan Allah, Son, jangan kau salahkan mereka yang protes, yang nggak mau menerima, karena dia belum paham. Itu alasannya. Akhirnya saya ya udah mengalir aja Pak. 2010 telepon penjara. Tapi tidak kasus seperti yang tadi itu, kasus lain. Aku husnudon aja. Udah. Jadi itu memang terkesan disembunyikan. Ketika terpaksa untuk disampaikan oleh para mursyid, mesti pada tempat yang khusus, pada orang yang khusus. Tidak boleh yang di luar jamaahnya ikut, nggak boleh. Lah 2014 sudah waktunya digelar secara umum medsos. Saya melihat tidak hanya di konten channel saya saja, tidak hanya di channel saya. Abuya siapa itu? Arazi, juga Abuya Syakur, beliau telah menyampaikan. Mohon maaf, bukan berarti saya itu kendel, enggak, karena ini sudah perintah. Ya, zaman belum tahu keluh kesah saya di HP saya ini. Tidak sedikit orang yang memanggil saya itu anjing, babi. Lah ya, ajaran saya ditengarai roti rasa tai. Aku cuma gini. Kalau beliau itu sudah mengerti, gak mungkin. Karena belum mengerti, akhirnya belum bisa menerima, dianggapnya gap. Inilah yang menjadi mengapa ruhaniyah kita, jiwa kita itu
tidak bisa untuk ke Allah karena memang ajarannya ditutupi sudah. Nah sekarang sudah waktunya belak-belakan Pak. Itu pertama. Yang kedua, untuk menuju insanul kamil memang harus membawa dinul hak ini. Kalau tidak nggak akan pernah bisa Pak jenengan. Disebut insanul kamil, manusia yang sempurna, syariate mlaku, hakikate ya mlaku, jasad ya nanggone hukum syariat, ruhaniyah hukum hakikat. Wis, yang kedua. Ketiga, apa ayat napa? Prakteknya sholat wusta. As-sholatul wusta, hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Iki di dalam tafsir muhakamah ulama selang pendapat. Ada yang mengatakan sholat asar, ya, atau yang lainnya. Al-wusta itu tengah Pak. Ternyata jawabannya al-wusta itu adalah sholatnya ruhaniyah. Dulu kita dikenalkan ajaran sejati, ilmu sejati itu sholat daim. As-sholatu daimun, sholat yang langgeng. Artinya kau bertemu Allah tidak hanya waktu sholat secara syariat saja, enggak. Kau makan harus bisa bertemu Allah, kau minum harus bertemu Allah, apapun kau harus selalu bertemu. Itulah al-wusta, tengah-tengah sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah. Makanya as-sholatul wusta itu adalah ahad. Was-sholawah, sholat 5 waktu itu jamak. Lah, dikatakan jamak karena banyak begitu. Terakhir apakah Allah bisa ditemui di dunia? Pastilah Pak. Qad khasiral ladina kadzabu biliqaillah. Lihatlah bagaimana sengsaranya orang ketika berdusta, mendustai pertemuan Allah di dunia. Di akhirat tidak akan bisa bertemu. Berarti di dunia bisa bercaranya bagaimana? Anda harus kholwat, laku dzikir yang kumaksud. Jelas? Oke. Lanjut. Baik. Untuk sesi kedua, silakan, ada 3 penanya. Ustadz Ahmad Satim. Yang ini, yang namanya tinggal satu lagi mungkin dari ibu-ibu. Ada yang mau bertanya? Perwakilan dari ibu-ibu, Bu Yanti. Oh, ada satu. Ya, sebentar, biar Ustadz Satim dulu. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Izinkan kami bertanya. Agak dijauhkan dikit biar jelas mic-nya. Begini Gus, ada 2 pertanyaan yang saya tanyakan. Pertama, menurut syariat Gus, bahwa segala sesuatu yang baik itu dari atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang tidak baik atau yang buruk dari nafsu kita sendiri. Menurut hakikat, bahwa yang baik dan yang buruk itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menyikapi dan memahami dari keterangan tersebut, Gus? Ngoten nggih. Kemudian yang kedua, saya pernah mengikuti kajian Gus, dan waktu itu ada penanya dan yang menjelaskan kurang detail dan kurang jelas. Pertanyaannya begini Gus, siapa yang memberi nama Allah? Siapa yang memberi nama Allah? Nama Allah. Dan kapan nama Allah itu ada? Berlaku. Wujud Allah adalah diri kita, tapi tidak boleh mengaku Allah. Wujud Allah? Wujud Allah adalah diri kita. Diri kita. Tapi tidak boleh mengaku Allah. Mohon tapi tidak boleh
mengaku Allah. Oke. Mohon penjelasannya Gus Oke. biar tidak Oke, salah oke. persepsi. Langsung Terima kasih. dijawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairihi wa syarihi minallah. Bagaimana kita mempraktekkan kalau baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Padahal secara syariat memang ada hujah yang mengatakan kalau baik dari Allah, kalau jelek dari nafsumu sendiri. Jenengan harus masuk di dalam dzikir yang nomor 3, sirul asrar, merasakan. Apa mungkin nafsu itu bisa berbuat jelek kalau tidak digerakkan Allah? Gak mungkin toh? Nafsu itu makhluk bukan? Iblis itu makhluk bukan? Mengapa Allah menyuruh iblis untuk menggoda Adam? Itu semata-mata asbabun nuzulnya adalah ketika saat Allah bersabda wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Selama Nabi Adam tidak makan buah khuldi, selama itu ada di surga. Terus bagaimana posisi daripada ayat yang Allah katakan, hei para malaikat, aku mau menjadikan makhluk manusia menjadi khalifah di muka bumi. Terus bagaimana caranya Adam itu bisa ke muka bumi? Allah bikin skenario. Bless, gudon Adam. Adam sudah saya kasih tahu, Adam kamu pengen ada di surga selama-lamanya? Ya bos. Umpama sekarang. Nggih Gusti, ngoten ya. Tapi satu, wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon itu. Selama kau enggak mendekati, kau tidak akan kuusir dari surga. Siap, tanda tangan. Jenengan kapan diputus hakim? Des. 3 black ya. Wis. 3 black. Dengan tanggal dan semuanya sudah pasti. Tapi apabila kau langgar, mohon maaf bos, nggak jadi sampai iku mau 3 tahun pada waktu dan tempatnya dikeluarkan, kena split. Oh coba pola kau ya. Lihat kena split zaman, kena split lagi. Gak sido mulih sama mlebu maneh. PB hangus. Jelas. Bon, sampean hati-hati dewe-dewe ya. Yes, aku yakin kalau jenengan derek Rasulullah mesti selamat. Kemudian apa yang terjadi? Allah membuat satu ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, diuji kesetiaan Adam mau lewat iblis. Iblis nggoda Adam nek gak digerakkan, tidak dikersakne Allah nggoda saken nggoda. Padahal tujuannya iblis salah. Nah, ngoten nggih. Apa yang terjadi? Faktanya terjadi. Jenengan gitu. Enak-enak ana njero kandungan sampean iki mang wis gak mikir nyambut gawe, gak mikir mangan. Lah apa metu? Di sini itu sudah dijamin oleh Allah. Metu brodol. Kata Rasulullah di dalam hadis sahihnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan fitrah, artinya fitrah. Roh sampean iki lho masih fitrah, dereng kenal hubbus syahwah, kesenangan dunia belum kenal. Ketika akil balik, lah iki sing lanang goleki wedokan, sing wedokan memeti. Mulai wis akhirnya macam-macam ya iki khuldi ku mau bos. Akhirnya jenengan kali kula menghadapi menjadi khalifah, pemimpin, pimpinan nafsumu. Ngono lah. Wis nyun sewu. Akhirnya sampai melakukan jelek dan buruk dan baik. Lah ngoten ta? Otomatis iku wis. Nah terus nafsu iku nggodha nang sampean, kalau tidak ada izin dari Allah bisa nggodha. Jenengan tanpa ada izin dari Allah, yang Allah ngijini dimajaskan terhadap Bapak Kalapas, nggak mungkin sampean iku bisa duduk dengan saya di sini. Ayo,
Kalau nggak dapat izin dari Kalapas, saged terjadi acara ini gimana? Nggak bisa toh? Nggak bisa. Jadi Kalapas mengeluarkan izin itu adalah majasnya Allah. Tahu majas sampean? Tahu mboten? Nisbat, perumpamaan. Tapi duduk Bapak Kalapas iku Allah, ngoten lho niku. Paham nggih? Lah, mohon maaf. Inilah kita harus memandang dari sisi kebatinan atau sisi rohaniyah lewat sirul asrar, sehingga ketika saat jelek itu keluar secara syariat, jenengan gak boro-boro terlebih dulu menuduh selain Allah itu yaitu nafsu yang berkuasa. Jangan. Nah, nafsu berkuasa nanggone perkara jelek, Allah itu baik-baik saja, berarti ada Tuhan dua, ada penguasa dua. Ini nggak boleh dalam tauhid. Terus bagaimana caranya? Yo, jangan lihat maksiatnya, jangan lihat jeleknya, lihatlah yang paling halus di dalamnya itu Allah yang menggerakkan itu dengan maksud yang terpenting. Maksud apa Allah kok Anda digerakkan jelek? Jujur, kalau saya boleh memaknai, atas perbuatan jenengan melanggar hukum akhirnya dimasukkan di sini, demi Allah dalam hati saya husnudzon pada Allah, rencana Allah supaya Anda lebih baik. Iya, sehingga ini bisa Anda jadikan sebagai pintu pertama membuka hidayah pada Allah. Tapi ada loh Pak, malah ning engko nek wis mulih balik maneh. Ada yang seperti itu. Tapi saya husnudzon pada Allah demi kebaikan Anda. Sebetulnya itu ya. Itu caranya kalau kita melihat bahwasanya baik atau buruk menurut pandangan syariat. Pandangan hakikat Anda harus melihat Allahnya di situ, muaranya lewat pintu sirul asrar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi? Wujudnya Allah. Oh ya, udah. Aku, kata Allah, untuk mengenalkan diriku terhadap hambaku lewat nurku. Akhirnya disebut nurullah. Lah, nurku yaitu wujud dunya saisine. Tapi nurku iku bukan wujudku. Dengan nur itulah kau akan bisa sampai padaku. Kalau Anda ingin melihat wujudnya matahari, jangan kau lihat cahayanya. Gak kuat bos, ini bos. Anda ingin melihat Allah, jangan melihat wujudnya dunia. Sebab sifatnya wujudnya dunia lah maujud. Yang maujud itu hanyalah Allah. Terus caranya bagaimana? Ya lewat, kembali lagi muaranya sirul asrar. Itu nanti Allah sendiri yang membimbing dirimu dari su'aul basyirah ke ainul basyirah, sampailah ke hakul basyirah. Dari rasa iman bertemu dan menyatakan. Itu nanti seperti itu. Gak paham sampean si an, engkau dipahamno dewe nang Gusti Allah ketika saat seiring perjalannya kholwat jenengan. Jenenge otodidak. Ngoten lho nggih. Jadi sama Pak Kalapas, dengan izin Pak Kalapas mau secara syariat, akhirnya kita bisa bertemu. Lah, izinnya Pak Kalapas itu adalah majasnya Allah, tapi bukan maksud Pak Kalapas iku Gusti Allah. Wes sampean ngenen dewi. Oke, matur suwun. Lanjut. Baik, untuk penanya kedua silakan berdiri. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Subiantono, asli Lamongan, domisili Jakarta Gus. Jakarta. Jakarta. Kok iso tutuk kene ya men? Nah ini Gus. Jadi saya mau bertanya Gus, sebelum saya ke Probolinggo ini saya bermimpi bahwa saya harus berangkat ke timur. Ke timur. Sedangkan saya orang asli Jawa Timur, tapi saya dari kecil nggak pernah di Jawa Timur, gitu besar ya? di Jakarta. Sehingga sebelum saya berangkat, dunia ini diliputi awan gelap. Awan gelap. Nah,
Lalu saya minta izin sama kakak karena orang tua sudah tidak ada. Mas, saya kan asli Jawa Timur. Saya boleh nggak ke Jawa Timur? Mau ngapain di Jawa Timur? Ya pokoknya saya punya mimpi begini, Mas. Saya bilang. Ya udah, saya restui karena memang tidak ada orang tua. Sampainya di sini gue 1 tahun. Kok sekarang ada di penjara ya kan? Nah itu jadi saya sering memang dari kecil Gus, saya melakukannya itu kan saya karena memang males sembahyang, males buat puasa nggak bersembahyang karena dari keluarga di Lamongan itu memang semuanya kan ahli ibadah syariat. Saya memilih wiritan itu hanya menyebut Allah dari SD. Allah dalam hati saya. Tapi belum sirul asrol ya, belum. Tapi saya saya amalkan walaupun saya lagi di diskotik Gus, lagi dugem Gus. Iya. Pakai itu Gus, terus Allah sambil gini saya. Iya. Jadi saya rasakan ternyata dari amalan-amalan itu tadi saya sering mimpi Gus. Yang terakhir 2015 saya bermimpi itu apakah ini dari setan atau dari malaikat kan saya nggak bisa bedakan Gus. Betul. Saya dihadapkan di ribuan orang, lalu di situ saya disuruh menggantikan yang lagi di depan. Saya bilang, loh saya ini seorang ahli maksiat, saya nggak bisa apa-apa. Enggak, kamu ke sini, saya mau ke belakang, tolong gantikan saya. Nah ketika saya berdiri kan saya bingung, saya mau ngomong apa ini, saya bilang itu. Lalu di sebelah kanan saya ada seseorang yang membisikkan, di hadapanmu ini orang yang sakit semua. Loh, saya bilang enggak, ini semua sehat. Sakit, kamu ini air putih 1 gelas, kamu bacakan Al-Fatihah, kamu kasihkan ke orang semua ini. Maksud saya kan sakit, orangnya sehat semua secara jasmani. Terus saya berpikir apanya yang sakit gitu guys. Lalu saya bilang air putih ini diapakan? Bacakan surat Al-Fatihah, lalu kamu berikan satu persatu. Lalu lama sudah saya nggak perhatikan itu apalah, paling mimpi apa gitu guys. Mimpi lagi, mimpi yang sama. Lalu saya coba tanyakan, apa maksudnya saya kok selalu diberi mimpi yang sama? Perintahnya yaitu air putih lagi, maksudnya melalui air putih tadi dan selalu dibacakan Al-Fatihah. Sampai akhirnya saya beranggapan ini mungkin dari setan lah ya kan. Pertanyaannya Gus, cara membedakannya Gus, ini mimpi dari setan Apa dari Allah? apa dari Allah? Cara membedakan di dalam mimpi itu. Sudah? Yang kedua, sebenarnya saya ingin bertanyain tapi karena sudah dijelaskan, saya sudah mau bertanya tentang penjelasan singkat tentang syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat itu seperti apa Gus. Nah yang ini sudah dijelaskan tadi, saya sudah simpan pertanyaan karena sudah dijelaskan, jadi saya tidak bertanya. Terima kasih Gus. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cara wabarakatuh. Membedakan mimpi dari Allah atau mimpi dari setan. Monggo Kiai. Kita tidak akan pernah tahu apakah itu mimpi dari setan ataukah dari Allah. Kalau kita tidak kenal setan dan tidak kenal Allah. Saya ulangi, kita tidak akan pernah tahu mimpi itu dari nafsu atau setan kalau kita belum kenal nafsu atau belum kenal Allah. Dengan aqaid seket tadi nanti akan membedah masalah itu. Kita tidak akan tahu mimpi itu dari Allah kalau kita belum kenal Allah. Ada golongan kiri, golongan kanan. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minad dhalalah. Ini siapa yang bisa tahu itu mimpi dari Allah dan itu mimpi memang dari nafsu? Golongan-golongan yang sudah duduk di tajalli. Apa duduk yang di tajalli? Duduk hati sudah bertemu Allah. Sebab sebelum kita bertemu Allah kita akan kenal innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya nafsu iku musuhmu yang paling nyata. Allah akan membimbingmu, ini lo musuhmu, mesti kok hindari. Kata Rasul, para sahabat, umatku sesuk itu akan menghadapi jihad yang besar. Jihad ini kecil, Khandaq, Uhud, Badar kecil.
Tapi ada jihad yang paling besar ning umatku, yaitu melawan hawa. Nah, bagaimana kita akan bisa menang melawan hawa nafsu? Wong kita tidak tahu mana nafsu makan bukan. Makanya lewat pelajaran itu nanti akan dikenalkan siapa sih nafsu itu. Baru setelah itu kenal Allah. Kalau tertandanya mek ngene tok, Pak. Tadi kan sudah dikatakan yang tahu cuman golongan ahli syuhud, ahli yang sudah meniadakan selain Allah. Sudah tidak ada dalam dirimu itu dirimu. Kalau kau ingin tahu dirimu itu siapa, maka kembalilah ke asalmu. Apa asal kita? La haula wala quwata, tidak ada. Kita asalnya tidak ada, yang ada cuman Allah. Kembalilah kau ke tidak ada, dengan begitu kau akan nyata yang ada. Akhirnya yang melihat yang ada hanyalah yang sebab mungkinkah perkara yang tidak ada kita itu bisa melihat yang ada? Nggak mungkin. Yang ada itu bisa melihat hanya yang ada. Kalau nggak percaya sampai nang ngoco, konco nang pengilon, ketok wajah sampean apa ketok bojo sampean? Raine iku. Wajah sampean tok ya? Lah iya wajah sampean sendiri. Artinya yang melihat Allah itu Allah sendiri. Yes. Lagi? Baik, ini ada satu penanya Gus dari ibu-ibu. Silakan Bu berdiri. Ibu, monggo. Ya. Sebutkan namanya dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Al-Bustami. Terima kasih atas kesempatan yang mana saya bisa omong langsung sama Pak Ustadz. Karena saya selalu Terima kasih nang Pak Kalapas. Ya semuanya udah Pak gitu. Yang saya tanyakan gini Pak ya. Saya itu ingin sekali dalam keadaan apapun selalu mengingat Allah. Oke. Ini sudah saya laksanakan Pak, karena saya sering mengikuti Bapak. Ya. Tapi kok sulit sekali. Sulit. Pak. Jadi begitu ingat lupa lagi. Terutama itu masalah sholat Pak. Saya itu ingin konsentrasi sepenuhnya. Tapi kok begitu ingat sebentar lupa lagi Pak. Hilang lagi. Timbul lagi, hilang lagi gitu Pak. Lanjut. Terus itu apakah seperti Gus tadi bilang segala sesuatu hal itu terjadi karena Allah. Ya. Sekarang kalau misalnya saya difitnah, didolimi oleh orang, apakah saya harus diam? Cuman Ya. itu Gus. Nggih. Sampun? Sudah. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaannya ada dua, sulit sekali untuk konsentrasi menyatukan diri dengan Allah. Dan yang kedua, gimana Bu? Nah, kalau didolimi bagaimana, apakah itu juga harus diam? Nggih. Terima kasih, monggo Gus. Pun. Ingatlah bahwasannya semua ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang sudah dikatakan Allah sebagai kekasihnya itu ada tiga tahap Pak. Ada tiga golongan. Golongan pertama disebut musyahadatul fana. Apa? Golongan 24 jam itu lebih banyak lalainya pada Allah daripada tidak. Lebih sedikit ma'rifatnya pada Allah daripada tidak. Tetapi itu tidak merupakan satu kesalahan. Wala bagin wal adin innallaha ghafurur rahim. Allah masih mengampuni karena lalainya dia itu tidak dia sengaja. Ingin terus eling terus lagi gitu loh. Tapi oleh karena masih besarnya nafsu di dalam diri kita menjadikan kita lalai pada Allah. Musyahadatul fana. Langkah kedua Allah memproses musyahadatul kamil. Kebalikannya, kamil itu 24 jam lebih besar makrifat pada Allah daripada tidak. Keduanya ini dimasukkan Allah golongan kekasih Allah, yaitu mahfud, golongan yang dijaga ruhaniyahnya. Artinya ketika dia terjerumus di dalam nafsu langsung Allah tarik, diselamatkan.
Sebab Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. 257 Al-Baqarah. Di situ. Yang terakhir iki Pak, iki yang ditunggu-tunggu, musyahadatul baqa. Ini masuk dalam golongan Allah yang Allah katakan maksum. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses ini tidak terlepas dari surat Al-Insan 25-26 tadi. Pagi sampai sore, malam pun beliau jadikan ruhaniyah berzikir. Mumpung kesempatan sampai bagus, tidak bersosialisasi di rumah, di pondok sini, gunakan selama 40 hari 40 malam. Mohon maaf, 40 hari 40 malam berzikirlah hatimu dengan zikir sir dan sirul asrar. Resiko negano sirul asrar mulai dadi dukun sampean. Nggih, kile korbane. Saya 2025 uang yang saya pegang itu hampir 500 juta. Itu halal. Yang gak halal lagi hampir 1 M. Saya katakan gak halal, hasil wong tombo digonang aku, diweneno aku. Sumbernya gak halal toh? Bayo iki duit digawe apa? Akhirnya apa Pak? Selama 5 tahun itu saya kasihkan orang di Jalmo, Jokerto, kota, kabupaten, ndalan-ndalan. Ben Senin ambek Kemis. Mereka jedulane Senin. Wis jangan korban, jangan ada korban seperti itu. Tapi harus biar tidak menjadi korban, sertakan sirul asrar. Sebab siapa yang akan mewirid sir itu akan muncul warid. Warid itu karomah karena dasari istiqomah, dan karomah itulah mulih-mulih digawe dukun ojo. Ya benar, hati banyu wacak nih aras. Iki di luar akal Pak ya. Wis biar gak seperti itu, sertakan sirul asrarnya biar zikir sampai bisa ke ana, bisa makrifat pada Allah. Baru kalau sudah makrifat pada Allah, Anda tidak akan seperti yang telah kami jelaskan tersebut. Jadi inilah kekasih Allah, tidak lepas dari zikir di dalam surah Al-Insan 25-26. Terus yang kedua tadi? Yang kedua tadi, apakah akan harus berdiam diri ketika ditolimi, Gus? Begitu Bu ya? Oh ya, Anda tidak akan pernah diam kalau hatimu belum bisa makrifat Allah. Kalau Rasulullah ketika ditapuk pipi kanan dikasihkan pipi kiri, nggak mungkin kau nggak sakit. Bisanya Anda tidak membalas, Anda melihat Allahnya. Nyun sewu Pak, Allah itu minongko umpama wanita cantik bawa batu. Nyun sewu, jenengan si laki-laki diantem wanita cantik sedunia des, kalau melihat batunya sakit betul? Hati sampean sakit. Tapi coba kalau sampean melihat wanitanya, tak wayuh iki nek wis duwe bojo, nek durung tak pacari. Itulah Allah itu. Takdir ada macam dua, qobdi dan basti. Qobdi nggak enak seperti tadi didolimi. Basti enak kebalikannya. Tergantung kita bagaimana. Kalau melihat Allahnya, Anda tidak akan sakit. Kalau Anda melihat takdirnya pasti sakit. Terserah. Baik, terima kasih Gus atas seluruh penjelasan dan terima kasih juga kepada seluruh penanya. Saya pikir waktunya cukup ya. Cukup. Mungkin ada tambahan dari petugas untuk bertanya? Cukup ya. Terima kasih. Tadi ada yang tertinggal Gus sebenarnya. Ada permohonan dari Mas Sarful Anam ini, kesediaannya Kiai untuk menyambungkan tali. Oke. Dengan cara mengikrarkan diri atau apa tadi Mas Sarful?
beat. Oh, Oke. membaiatkan kami. Oke. Monggo Kiai. Sudah tolong pegang air putih semua ya? jenengan Sudah pegang ya? Sekarang ya. Monggo. media air putih, air beat ya. Boleh dibuka, boleh tidak. Itu nanti diminum setelah berikrar. Cuman sebelum beat ini saya laksanakan, jenengan harus tahu apa pengertiannya beat. Biar melakukan sesuatu itu tahu maksudnya. Ngaten. Baiat menurut bahasa lughat adalah satu perjanjian. Anda dijanji untuk tidak menyembah, memuja, memuji selain Allah. Bila mana Anda belum siap, mohon maaf, ini nggak ada paksaan loh Pak ya, nggak ada paksaan. Tidak mengikuti ikrar ini tadi nanti, khusus yang mengikuti aja, yang mengikuti ikrar. Ikrarnya apa? Hakikatnya syahadat nanti, ya. Lah, miturut hakikat yang disebut beat adalah menyambungkan talinya ruh, sampean talinya ruh disebut dzikir. Mana dzikir yang mana yang disebut talinya ruh? Sirul asror, bukan jahri, bukan sirri. Sebab tali yang bisa menyambungkan ruhaniah sampean itu beriman hanya pada Allah, bukan terhadap selain Allah makhluk niki. Itu maksud masalah beat. Yang pertama, yang kedua, mohon maaf, mungkin saya tulis di sini langsung aja biar tambah jelas. Yang saya tolong diperhatikan, di sini ada dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya Pak, tolong lihat di sini. Asyhadu itu adalah saya bersaksi, maksudnya ruhaniah jenengan. Bersaksinya lewat apa? Mata hati jenengan. Mana mata hati sampean? Disebut ainul basyirah, adalah imanul haq. Iman yang benar itulah mata hati. Iman yang benar itu iman yang mana? Iman yang ke Allah. Allah yang mana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dialah zat hidup yang maha suci, yang memperjalankan kau dari komplek masing-masing ke sini. Sebab tanpa zat yang maha suci hidup dalam dirimu dan di luar dirimu, maka kau tidak akan bisa datang ke sini. Arti kata lain, ketika beat nanti, ketika asyhadu jenengan membaca ke ilallah, Anda harus beriman yang membeat Anda, menyambungkan Anda itu Allah. Sebab tanpa Allah dalam diriku nggak akan bisa berbeat. Paham? Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad secara syariat itu Ibnu Abdillah. Dulu tahun kenabian sampean belum ada. Orang yang bersaksi itu dikatakan benar manakala tahu kejadian, tahu yang disaksikan. Mungkin jenengan waktu di sidang ada saksi nggih. Saksi yang benar itu adalah saksi yang tahu kejadian. Makanya Pak Hakim mesti ngomong sebelum si saksi itu ditanya, mesti disumpah dulu, biar dia tidak bujuk atau bohong lah gitu toh. Lan jenengan sudah bertemu Rasulullah Muhammad, berarti persaksiannya apa sampean iki? Gini, biar benar. Nek tadi saksi zaman bersaksi Allah zat hidup yang maha suci dalam diri jenengan, sudah.
Sekarang Muhammad, Qul innama ana basarum mithlukum. Ini surat Al-Kahfi dikatakan ayat terakhir tadi, awalnya itu. Muhammad itu secara hakikat adalah makhluk bashar. Lewat ayat itu Allah katakan, Muhammad, berkatalah bahwasanya kau juga manusia. Bashar, makhluk. Jenengan makhluk bukan? Ya kuwi Muhammad. Iku Rasulullah, bisanya sampai bergerak karena digerakkan Allah. Makanya Anda statusnya sebagai Rasul, bukan syariat loh ya. Secara hakikat pun salah paham. Jadi secara hakikat Muhammad yang dimaksud adalah makhluk jenengan iku bisanya berbeat sebab disuruh dibeat Gusti. Paham nggih? Oke. Nanti ada perkara 4 setelah beat, nanti saya jelaskan yang harus dilakukan. Pun wasilah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabati wa ali baiti wa ashabil kiram. Lahumul Fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihin, khususan jami' masyayikhi ila muntahum wa khususan ila jami' arsyadatina ila muntahum. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ila abaina wa umadina wa ajdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadil majlis, lapas penghuni lapas 2B Kota Probolinggo wa ghairahum. Ij'alhum ya Allah min ahli syuhudika wa dzikrika wa ta'atika hatta ma'rifatika qoblal mautikum. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bon, sampean tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La anta maksudi wa ridhoka madlubi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, saya beriman, saya melihat sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, ku imani kecuali hanyalah Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar diri saya. Dan saya bersaksi
sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud adanya makhluk diri saya dan seluruh makhluk yang lain sebagai utusan Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali padamu ya Allah. Saya tidak akan pernah mati kecuali bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Pun monggo ikutu ya, kedah sampean unjuk dhewe, jangan dikasihkan yang lain. Walaupun itu anak, istri nggak boleh, itu adalah air beat, Anda sendiri yang meminum. Sambil sampean minum, ada 4 hal yang harus Anda lakukan setelah beat ini. Apa 4 hal? Pertama, kita harus melakukan khalwat secara umum. Al-khalwatu bil'am, uzlah zuhud secara umum. Apa itu disebut khalwat? Menyepikan hati rohaniah dari iman selain Allah. Disebut umum, jasad ini berinteraksi dengan urusan dunia. Kalau Al-Quran memberikan kinayah, tadi surat Al-Insan 25, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, pagi sampai sore berzikirlah kau pada Allah. Khalwat itu adalah menyepikan hati dari iman selain Allah dalam rangka untuk bertemu Allah. Sekalipun jasad Anda ini masih campur dengan duniawiyah, ruhaniyahmu harus bertemu Allah di situ. Caranya bagaimana? Bisanya ruhaniyahmu itu bisa liqo bertemu Allah. Berzikirlah sir disertakan sirul asor ketika jenengan jasad bersosialisasi dengan makhluk. Paham ya? Silahkan jasad ini kerja, silahkan jasad ini makan, silahkan jasad ini apapun, sama istri, sama suami, sama anak, tapi ruhaniyahmu harus bertemu Allah di situ. Ini pendidikan dari Rasulullah, langsung dari Allah lewat surat Al-Insan ayat 25. Muhammad, berzikirlah, sadarlah hatimu semuanya itu Allah. Cuman di situ tidak dijelaskan dengan zikir ini. Nah, enggak. Kita butuh balaghah mantek, Pak. Kita butuh tafsir. Kita akan ketemu manakala muara bertemu pada Allah, alatnya, kuncinya itu sirul asrar. Kalau jenengan sudah melihat Al-Quranul Qadim, bukan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Qadim itu di Lauhil Mahfud sana. Mana sih Lauhul Mahfud kok sana? Dalam hatimu. Iku ono kitab teles. Ada kitab tanpa tinulis ning bisa diwoco. Nanti sampean akan tahu. Cuman sekarang tak dudono tok. Urusan percaya gak percaya urusan dewe-dewe. Urusan kita masing-masing. Cara untuk kau bertemu terhadap Allah di tengah-tengah duniawiyah, hatimu asan terus dengan zikir sirul asrar. Merasakan, mengimani
sesungguhnya semua yang berperan hanyalah Allah. Hidup itu zat, hidup itu wujudnya Allah. Laisa kamisli sayun. Di luar, di dalam. Nggak bisa terhijabi, terbatas dengan apapun. Allah nggak bisa ditutup-tutupi dengan apapun. Yang bisa ditutupi iku ruh kita. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Anda harus melakukan khalwat secara khusus. Ini bahaya. Tapi tidak bahaya bagi Anda yang sudah sirul asror. Yang berbahaya adalah Anda yang masih kenal dzikir jahri dengan siri. Bahaya. Buktinya saya contohnya dulu itu menjadi korban. Wes, sekarang sudah dibuka untuk menetralkan. Anda tahulah obat yang Anda minum itu racun. Tahu? Itu racun. Berhubung ada penetral, bahasanya dapat resep dokter, gak kelebihan dosis, maka racun menjadi obat. Nggih. Ini Anda harus melakukan zikir khalwat secara khusus. Artinya khusus, Anda sudah tidak ada kegiatan apapun secara jasmani. Contoh sholat, kan sudah tinggalkan semuanya toh. Anda harus sibuk hatimu berzikir sirul asrar, merasakan adanya Allah dalam dirimu yang menggerakkan Anda. Kalau ini sudah Anda lakukan dengan istiqomah, kok umpama tidak khusyuk, antem noraiku. Iki Quran, Pak. Buka surat Al-Ankabut ayat 5. Bagaimana Allah berjanji terhadap kita sebagai hamba yang ingin bertemu Allah, mesti ditemui dalam waktu yang sudah ditentukan Allah. Makanya sampean lakoni petang perkara ini selama 40 hari 40 malam. Lah kula ajeng mantuk kurang 7 dina ya nanti diteruskan di rumah. Untung sama nek ini yang melakukan sudah dapat ini masih lama di sini, untung sampean. Iya. Misalkan sampean tinggal 1 bulan, ya minta untuk diperpanjang. Lu gampang carane, gampang. Pakai perkara sampean. Antem ono kancamu. Wah, di BAP tambah split. Oh, sungguh nangen-nangen mulia. Hati-hati. Wis ta. Manfaatno gak kroso, masih 5 black lu gak kroso. Nek sampean, kalau sampean purun melakukan khalwat seperti ini nanti masih hukuman sampai 5 tahun gak kroso. Paling-paling yo kari pegele ngoten tok. Wis. Bagaimana caranya kita berkhalwat tengah malam misalkan ya? Sampai dikunci, udah malam kabeh podo turu, pun sampai duduk. Boleh sampai wudhu dulu, mandi dulu, kemudian sholat sunah dulu, wasilah dulu. Wis, kalau wasilah cukup sistem menurut saya, boten ribet. Bagaimana? Apa sih wasilah? Kirim Fatihah, ya. Cukup wong tua sampean, ya. Kedua orang tua, kalau punya mertua pisan, gitu. Kalau nggak punya mertua, ya sesuk nek mertua golek mertua. Habis itu jenengan langsung khususon semua kekasih Allah. Semua kekasih Allah. Termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana beliau itu sampean khususnya, monggo. Cuman di belakang nanti khususon sedoyo kekasih Allah Al-Fatihah, cukup 1 kali.
Jadi kekasih Allah, wali-wali Allah, baik dari unsur Nabi Rasul yang hidup maupun yang sudah sedo, iku katut satu paket. Makanya ada perkara orang 3 pelaku satu paket, metu situ ya metu kabeh, gak oleh metu situ lurune enggak, mboten angsal. Namanya satu paket. Lah, di sini loh Pak, mohon maaf, biar sampan iku tidak berobitoh secara hakikat ruhaniyah pada selain Allah, ya, biar robitoh Anda, robitoh ya apa? Menghadapkan wajah itu biar tidak terhadap makhluk, sampai biar langsung hablum minallah, langsung ke wajah Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Boten li makhluk, boten li Muhammad, boten li mursyid, boten li ustadi, boten li aulia, boten lilladzi. Sifate ya fatharas samawati wal ardh. Dialah zat hidup Allah yang menguasai jagat langit dan jagat. Lah ruhaniyah mang wajahnya sampean depno wajah Allah. Mana wajah ruhaniyah? Iman. Imanul haq. Mana imanul haq itu? Tempatnya ada di Syu'aul Basyirah. Sirul Asrar di Syu'aul Basyirah. Iman yang hanya pada Allah. Itulah wajah roh asli jenengan. Berhubung kita itu belum ada di situ, wajah sampean kali kula niki cara Quran dikatakan ulaika kal an'am balhum adol. Tahu be ya? Koyok hewan. Artinya karena iman kita masih ada iman selain Allah, itu namanya perbuatan syirik. Contoh niki jeruk tak oncei Pak, main bagian kelamut ayah tak oncei Pak maem. Memang tak boleh momen-momen ini kalau cek mangan jeruk sampai nisok ya. Iman yang benar adalah ketika saya merasakan manisnya jeruk, hatiku mengatakan semuanya karena Allah, bukan karena jeruk. Itu iman yang benar, itu wajah jenengan. Tapi wajahku sementara karena belum kenal dinul haq, metenteng ngomong rasa manis dari jeruk itu makhluk bukan? Makhluk. Lah inilah berarti wajahku wajah jeruk Pak. Nek aku mangan kikil berarti wajah kuwi mangan kikil sesuai nek metu. Saiki poso dhisik. Ketahuilah sesungguhnya pemerintah iki, aku gak ngejokno pemerintah enggak. Wong aku yang pemerintah kok lho ya. Asline sampeyan niku ya gak kakean penyakit. Dikei mangan sing gak koyo njaba enak-enak, iku cek gak kakean penyakit, cek nih sehat. Jasmani sampean, lah ruhaniyah sampean biar sehat tenan. Ya niki melaksanakan taat niki. Yes. Terus langsung sampean mari Fatihah, langsung sampean berzikir sir dan sirul asrar. Niki. Ketika zikir nafas sir itu masukhu keluar Allah, hatimu harus merasakan hanya hidup zat yang maha suci Allah itu, yang ada di nafas itu yang mengeluarkan dan memasukkan. Udah sampai ngalir aja. Ojo dibayangno Gusti Allah zate wujude ku koyo arek wedok ya. Gak usah. Ngalir mawon. Dengan modal keyakinan itulah hanya Allah yang mengeluarkan dan memasukkan. Nanti Anda akan dibimbing Allah langsung lewat warid. Siapa warid? Malaikat Allah yang hanya diutus terhadap hamba yang dikehendaki siapa? Nurun ala nurin yahdillahi linuri mayyasha.
orang yang dikehendaki, yang diletakkan cahaya makrifat dalam hatinya lewat warid itu adalah orang-orang yang sudah menerima sirul asrar. Titik. Kata wong dzikir sir, Pak, tapi sedikit yang paham sirul asrar. Sirul asrar lahirnya dari tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Zikir ana nanti fana'u dzikri itu dari tauhid la ilaha illa ana fa'budun. Wah, sampean kok dibimbing Allah di situ sendiri. Muncul ananya, ana siapa nanti Allah sendiri yang di situ nanti. Sekarang sampean lakoni ae dzikir sirul asrar. Lah dzikir sir statusnya adalah sebagai pendorong, sebagai kunci ruhaniyah bisa bertemu Allah di maqam musyahadah hanya sirul asrar. Apapun thariqahmu mutabaroh dari A sampai Z, manakala Anda tidak memegang sirul asrar, nggak isok puluhan tahun ke usulan di maqam musyahadah, nggak isok, karena ini aturan sudah. Makanya kuberanikan diri inilah yang ditakutkan Sayyidina Ali pada saat itu, mengurai la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Ini yang ditakutkan. Dulu Pak, aku tahun 76, mohon maaf, abah kula langsung mbeat kula nok ngene masalah thariqah, gak dituduhno ngene iki dikon goleki dhewe. Ger, golekana susuane angin, ger. Nek wis ketemu berarti dzikirmu iku wis ketemu. Dzikir titik-titik. Ngoten tok. Akhire waktu zaman itu kula ning sawah, Pak. Ada lesus, Pak, ya. Wong. Kan ada kodong-kodong lho. Ini susuane angin. Tahu susuan ya, kan? Saya lapor kepada abah, ini abah, langsung kalau dijotos, berarti keliru udah. Bingung Pak dulu, Pak. Sekarang sudah terang-terangan. Sing dimaksud susuane angin, sing dimaksud teracake kontul miber, sing dimaksud gali kangkung adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, laisa kamislihi sayun. Ini ada di dalam juga di luar, di angkasa yang tanpa ada oksigen itu. Di mana-mana ada Allah dan tidak kemana-mana. Kalau Anda sudah mengasah sirul asrar lewat zuhud secara khusus, tolong saya kasih tahu nanti biar nggak kaget. Di antara kejadian ini nanti akan mengalami jenengan iku proses mi'raj di makom mukasyafah. Apa makom mukasyafah? Makom ada 3, Pak. Mukhadharah, mukasyafah, musyahadah. Mukhadharah iki ya niki alam kasunyatan iki, alam fisik. Mukasyafah alam gaibnya makhluk. Jenengan dimasukkan di dalam alam gaibnya makhluk, apabila tidak membawa sirul asrar bahaya, isok-isok gendeng. Wis, ngandel. Di situ ada alam 3, malakut, jabarut, lahut, dan di dalam 3 alam ini ada beberapa alam sing sampean kok mesti kok apa jenenge bingung. Iki ning dia. Lah mumpung belum mengalami, saya kasih tahu dulu. Barangkali jenengan kok ngalami. Sebab tidak selamanya si salik ketika solo itu mesti diketahukan Allah di dalam alam mukasyafah. Enggak, tidak semuanya. Ya lihat aja nanti, seperti Bapak tadi dari Lamongan. Ya, jenengan di situ bermimpi seperti itu. Mimpi termasuk alam kasyaf. Mimpi ku alam kasyaf. Disuruh ke Etan, Jawa Timur.
Ya iki ketemu dulur-dulurmu iki ribuan iki. Alame kok peteng, iya jane peteng kowe rene. Lah patekae ndi? Ya iki ketemu sing sama nombe iku kuwi mau. Wis lah, semuanya itu klop seperti itu. Dan mungkin jenengan kalau tidak diperjalankan Allah lewat mimpi untuk ke Jawa Timur atau ke arah timur, mungkin gak ketemu saya. Amin. Kita husnudzon aja pada Allah. Jenengan dilebokno, dimasukkan ALP itu supaya bertemu saya. Allah itu rencana Allah sendiri. Kita berhusnudzon aja lah. Jadi kita bertemu terhadap seseorang itu tergantung Allah membuat lakon yang bagaimana gitu loh, lakonnya masing-masing pun lah. Manakala Anda dimasukkan alam malakut, sampean akan bertemu para malaikat wongi ganteng-ganteng wis gak medekno lah Pak, gak menakutkan, tapi sampean bisa terkesima di situ. Akhirnya lalai dengan perjalananmu Solo itu hanya satu, wosul bertemu Allah di alam musyahadah. Yang ketiga tadi, alam musyahadah adalah alam gaibnya Allah bagi seluruh umat manusia, kecuali mereka yang sudah sampai padanya itu tidak menjadi gaib lagi Allah. Itu namanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nek bahasa hikam, amal arifun la yarawna li anfusihim syai'an. Itulah yang disebut orang yang sudah makrifat pada Allah. Tandanya bagaimana nanti? Nanti kalau terakhir aja. Di situ sampean gak usah kakean bicara. Anda diuji Allah lewat alam malakut sampai ditawari karomah. Jangan mau. Estu, Anda akan ditawari, mohon maaf kalau sekarang bahasa saya jajan koyok ngene iki, tapi maksudnya inilah man arada dunya fa'alihi bi ilmin karomah, untuk nambani wong, untuk lihat ini, untuk macam-macam tolak. Sekali lagi katakan tolak. Katakan aku hanya ingin bertemu Allah, sudah langsung hilang itu, langsung hilang. Masuk lagi di alam Jabarut. Di situ nanti jenengan dimasukkan di dalam alam barzah, sampai bertemu alam Jabarut itu ada begebluk, tahu begebluk ya? Bongsone setan, bongsone jin. Ini menakutkan kata orang, tapi bagi Anda tidak akan takut karena sampean sudah megang sirul asal. Sampean akan tahu siapa yang berperan sesungguhnya. Jadi begeblok itu ujian. Lah di situ nanti Anda akan merasa diri Anda keluar dari jasad Anda, naik sab langit 7. Ketika Anda keluar, Anda melihat jasad Anda berbaring atau duduk, lihat. Nanti akan ditanamkan oleh begebluk sifat takut. Anakku masih kecil, aku turun bebas ketemu anak bojo. Mudun maneh sampean, gak sida. Jangan pernah takut, karena itu hanya ujian. Ditawarilah Anda urusan dunia lagi. Ya, nur di situ akan datang, cahaya. Tolak. Katakan aku hanya ingin bertemu Allah. Masuk sampai ke alam lahut. Ketemu para nabi dan rasul dan kekasih Allah, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau sudah di sini, aku yakin Anda tidak akan diberi hidangan kecuali lanjut.
ke makom musyahadah. Nanti aku berpesan, ini sudah ada 4 orang yang ku pesani, sudah pesan saya sudah disampaikan. Ada 4 jamaah. Ini pesan saya kepada Rasulullah, tolong tanyakan pada Rasulullah, manakala Anda ditakdirkan untuk bertemu Allah ketika kholwat atau bermimpi, ya. Tanyanya gini, ya Rasulullah, Anda pasti mengatakan kalau itu Rasulullah, mesti Rasulullah. Kalau bukan, bukan. Hati sampean pasti ada satu keyakinan. Ya Rasulullah, apa yang disampaikan anak mantan narapidana arek Mojokerto nika yaiku mukhlason, apakah betul itu jenengan dulu juga menyampaikan seperti itu? Tanya. Kalau beliau menjawab, wah iku ulah vokal gawene Mr. Bell. Mr. Bell itu Bell itu lah klakson toh Pak. Nama saya kamu klakson, di LP saya disebut Mr. Bell kali Bapak Johan Baret. Pada waktu itu Pak Johan, nah, kalau pasti Pak Johan dulu kan pernah ada di sini. Pak Johan Baret itu pindah 2010 ada di Mojokerto. Jadi saya dikasih nama Mr. Bell atau Stevenson, dikasih beliau nama itu. Nah, tanya, apakah benar apa yang kusampaikan dinul haq ini? Dan Rasulullah juga menyampaikan, kalau tidak benar langsung ngajiku tak tutup, pondokku tak tutup. Kalau jenengan mengke ditakdirkan bertemu Rasul, itu untuk menguatkan aja keimanan jenengan. Betul nggak dinul haq ini dulu Rasulullah menyampaikan, setelah zaman Sayyidina Ali terkesan ditutup-tutupi karena takut fitnah. Kalau tidak benar, saya tidak akan pernah mau disuruh Pak petugas untuk ngaji di sini lagi, nggak akan pernah mau. Iya, betul. Tak tutup ngajiku kitab wis gak kloyongan untuk ngalor ngidul ndak. Udah, ini ngomai nyantai. Ngopeni dikir dan lain sebagainya. Wis nek pancen itu nggak benar, ya. Udah. Lah tandanya Anda di musyahadah bagaimana nanti? Ada 3. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Anda sudah tidak merasa diri Anda yang melakukan, alias diri Anda sudah fana. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'il wallahu ta'ala. Yang berlaku di situ hanyalah akunya Allah. Akunya Allah. Aku Anda sudah tiada, merasa diri Anda yang melakukan, berzikir dan lain sebagainya sudah tidak ada. Yang ada cuman akunya Allah di dalam dirimu. Makhluk-makhluk sudah tidak ada. Ini sudah tidak ada. Yang ada di dalam dirimu hanyalah akunya Allah. Yang terakhir, yang ketiga, tatmainnul qulub, mesti ruhaniyahmu, atimu damai tentrem. Walaupun Anda didolimi wong, Anda tidak boro-boro melihat wonge iku wis hilang fungsine, tinggal Allahnya. Akhirnya jenengan sam'an wa ta'atan, sedika dawuh di sini. Tapi iki ya butuh proses Pak, butuh proses, zikir terus. Wis mesti atimu damai, sholatmu mesti khusyuk, ikut termasuk tondone anteng. Wis. Itu yang kedua ya. Perkara 4 yang ketiga adalah toharoh secara jasmani. 1 dan 2 tadi adalah toharoh sesuci secara rohani. Sekarang toharoh secara jasmani. Apa? Yun sewu. Nomor 3, berpuasalah kau. Artinya berpuasa jenengan ojo mangan nek gak luwe. Artinya gak mangan nek gak luwe,
jangan makan kalau berunsur dari nafsu. Makanlah kau manakala itu memang diperintah Allah. Tanda diperintah Allah, Anda ini ketika makan Anda merasakan semuanya menggerakkan adalah Allah. Saiki tamping teko nggawa gledekan ya. Kudu ojo lihat tampingi, lihatlah Allah yang menggerakkan tamping. Terus weteng sampean luwe, jangan lihat luwe, lihatlah Allah yang mengeluwekan Anda. Baru makanlah. Ketika makan juga begitu, tangan sampean itu mengangkat nasi, kalau tidak ada Allah dalam dirimu nggak akan bisa mengangkat, ngecapi, ngelek sampai dadi iya, ya ngono podo semuanya. Wis, jangan tidur kalau belum ngantuk. Maksudnya waktu terjaga ini sibukkan hatimu berzikir yang sudah kusebutkan tadi. Wis iku toharo jasad. Bila mana sampai toharo jasad puasa ini sampai nak punya weton sendiri-sendiri dah. Tolong pas weton sampai poso sak temeni poso. Jasadmu yo gak mangan, niate takarub pada Allah. Posone seperti Ramadan niko, maghrib buka, sahur sebelum subuh, niate takarub terhadap Allah. Pas weton tok, berarti hitungannya 36 satu kali. Wis. Terus jagalah makanan dan minuman yang haram jangan pernah masuk. Jaga. Iki toharo jasmani. Yang ketiga, jagalah hadas kecil dan besar. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Kalau ada kesempatan ndang wudu, kalau nggak ada kesempatan biarin dulu. Yang terakhir, Anda lakukan hukum zahir dadi batin menuju makrifat Allah, hukum syariat dadi hakikat menuju makrifat pada Allah. Bagaimana itu? Hukum syariat ada dua, larangan dan perintah. Mana larangan tinggalkan, mana perintah jalan. Ketika berlakunya hukum dua, hatimu jangan ngaku kalau kau yang melakukan, yang bisa melakukan. Hatimu harus menetapkan semuanya bisa terjadi karena Allah. Itulah laku syariat, hukum hakikat, hukum syariat jadi hakikat bisa makrifat pada Allah. Saya ulangi lagi 4 perkara. 1, zuhud atau khalwat umum. 2, khalwat khusus. 3, jaga atau toharo secara dohiriyah, jaga 3 perkara apa? Puasa, 3 tadi, puasa, kemudian jaga makanan minuman yang diharamkan, yang ketiga dengan menjaga hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat yang terakhir, laku hukum syariat beriringan dengan hakikat menuju makrifat Allah. Wis iki lakonono gedene 40 dina 40 wengi dimulai setelah beat dengan biqadril imkan, sak mampu panjenengan. Tadi saya katakan 24 jam lah ngono. Ya wis sak mampu jenengan. Paham? Sing terpenting 4 perkara ini tadi dikumpulkan hanya 1 muaranya. Kalau bisa jangan pernah kau lepas zikir tersebut apapun kondisimu. Jenengan walaupun gak pernah dibesuk, hatimu berzikir aja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, ini tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sing Jakarta jelas kadoan dibesuk lah ngoten nggih. Jakarta wis sampean cadongan ae terus sak ngoten nah. Lo tambah sehat yuk, tambah sehat. Aku yakin lapas manapun
menginginkan warganya itu sehat. Makanya nggak aneh-aneh, nggak aneh-aneh. Kalau bisa kasih aja godokan semuanya. Ikan digodok, semua digodok, nggak ada unsur gorengan. Iku justru menyehatkan. Aku setuju iku. Gatik guri-gurian goreng-gorengan. Jenengan opa umure wis piro? 30, 40, 50. Wis nyedeki. Wes, jangan berpikir seperti anak muda-muda itu makan sate malah dilu edol mensen. Ya. Pun itu lakukan 40 hari 40 malam. Tolong sebelum 40 hari 40 malam Anda sudah di titik musyahadah, walaupun 1 detik, walaupun 1 menit, walaupun 1 jam. Tandanya sudah saya katakan tadi. Anda nanti tandanya pertama sudah di makrifat, tidak merasa diri Anda yang melakukan itu dalam hati. Yang kedua, hanya Allah itu yang melakukan. Yang ketiga, antimu tentrem. Jelas? Wis, ngoten mawon apa yang bisa kami sampaikan. Ada yang kurang paham dengan 4 tadi lo ya. Jangan tanya yang lainnya. Yang kuterangkan 4 tadi, ada yang paham? Ada yang enggak paham? Bisa tanya langsung, mumpung belum melakukan. Sudah paham ya? Oke. Pun niki dungane kali dungane pindah. Gimana? Nah itu 4 hal. Zuhud umum, zuhud khusus, jaga 3 perkara secara jasmani, yaitu puasa weton, kemudian menjaga makanan dan minuman yang diharamkan, yang ketiga menjaga hadas kecil dan besar. Yang terakhir 4 ini adalah berlakulah hukum syariat menjadi hakikat supaya bisa ma'rifat pada Allah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jagalah kami dari kekejaman hawa nafsu yang selalu menjerumuskan dan melalaikan kami terhadap-Mu ya Allah. Wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina, juga terhadap keluarga kami ya Allah. Nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah, dengan cahaya ma'rifat-Mu ya Allah. Hatiku yang gelap ini dan juga terhadap keluarga kami. Nawwir qulubana binuri hidayatika ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim. Bukalah hati kami yang tertutup terhadap-Mu ya Allah dan juga keluarga kami. Yassir lana fi kulli umuri wa afina wa ilaihim. Mudahkanlah ya Allah urusan kami dan urusan-urusan keluarga kami, baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.